Hai sahabat founder, owners, dan leaders, selamat datang di Prosper From Home TV channel. Di episode 10 kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang seri training dari 7 Driver of Business Growth. Nah, di episode ini saya melanjutkan membahas tentang model bisnis, yaitu elemen ke-8-nya yang kita sebut sebagai Key Partnership. Key Partnership itu adalah jalinan kerjasama suatu bisnis dengan providernya, suppliernya, dan juga aliansi bisnisnya agar model bisnisnya dan bisnisnya secara keseluruhan bisa berfungsi dan bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa alasan suatu bisnis membutuhkan partnership dengan pihak-pihak lain. Ada 3 alasan utama. Yang pertama, untuk mengoptimalkan sumber daya dan juga aktivitas di dalam bisnisnya. Yang kedua, untuk mendapatkan sumber daya ataupun aktivitas-aktivitas yang perusahaan itu atau bisnis itu tidak bisa lakukan, atau mendapatkan keterampilan, mendapatkan keahlian yang perusahaan itu tidak miliki. Yang ketiga, untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian mereka dalam berbisnis. Misalnya pada awalnya perusahaan Sony ingin mengalahkan dominasi Toshiba dalam produk misalnya untuk media visual seperti DVD. Sony kemudian menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan-perusahaan lain, misalnya dari pihak perusahaan komputer, misalnya dari perusahaan media, bahkan perusahaan film untuk merancang suatu produk yang bisa mengalahkan dominasi high definition DVD daripada Toshiba. Untuk mengurangi resiko kegagalannya, mengurangi ketidakpastian dalam produk baru mereka, Sony menjalin kerjasama tersebut dengan berbagai pihak. Maka terciptalah suatu produk yang kita sebut sebagai Blu-ray disc atau BD, atau kita sering kenal sebagai istilah Blu-ray saja. Blu-ray ini diperkenalkan di Jepang pada tahun 2003 baru resmi, kemudian Blu-ray ini dipasarkan di Jepang. 2006 Blu-ray ini mulai menggebrak pasar dunia. Nah, baru pada tahun 2009 Toshiba sendiri karena persaingan baru berhasil menciptakan Blu-ray-nya sendiri. Nah, itu adalah contoh bagaimana suatu perusahaan bisa berpartnership untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam berbisnis. Ada 5 tipe daripada suatu partnership yang bisa kita lakukan di dalam bisnis kita. Akan lebih bagus kalau kita bisa melakukannya sampai ke 5-5-nya, karena ini akan meningkatkan peluang kita, meningkatkan omset kita, penjualan kita, mengurangi cost-nya kita, mengurangi kerepotannya kita, dan bahkan meningkatkan profit dan cash-nya kita. Yang pertama, hubungan yang kita kenal adalah hubungan antara, kita sebut buyer and seller relationship, hubungan antara penjual dengan pembeli. Dalam hubungan ini, contoh misalnya pada pabrik yang memproduksi barang-barang furniture misalnya, dia harus bekerja sama dengan para pembelinya. Dalam hal ini adalah toko-toko yang memasarkan produk mereka langsung kepada konsumen mereka. Contoh yang kedua daripada partnership adalah kita sebut sebagai strategic alliances. Aliansi strategis dari 2 bisnis yang saling bekerja sama menurut kesepakatan yang mereka sepakati bersama. Ada 3 tipe daripada strategic alliances. Yang pertama adalah equity strategic alliances. Nah, di sini melibatkan kepemilikan modal yang berbeda-beda. Yang kedua adalah non-equity strategic alliances. Dari namanya kita bisa mengerti bahwa dalam kerjasama ini tidak melibatkan adanya pembagian modal atau pembagian kepemilikan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Yang ketiga kita sebut sebagai global strategic alliances. Kerjasama aliansi bisnis ini tidak terbatas lagi dalam satu negara, tapi antar lintas negara dan bahkan antar lintas industri. Berikutnya, partnership yang lain yang bisa kita terapkan juga di bisnis kita itu kita sebut sebagai competition. Competition berasal dari 2 kata, yaitu yang kita sebut sebagai cooperation dan competition. Nah, di sini sebenarnya perusahaan yang tadinya saling bersaing, mereka menjalin kerjasama secara bersama-sama untuk meningkatkan potensi, meningkatkan pangsa pasar mereka masing-masing. Tentu saja kerjasama ini akan saling menguntungkan, karena saat ini tidak ada perusahaan yang terus-terusan bisa saling bersaing dan saling menjatuhkan. Akan lebih baik kalau perusahaan itu saling bekerja sama untuk menguasai pasar mereka masing-masing. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat misalnya antara Matahari Department Store mungkin bisa bekerja sama dengan Ramayana, Lestari Sentosa untuk sama-sama menjaga pasar mereka dengan baik. Contoh dari kerjasama berikutnya yang keempat, yaitu kita sebut sebagai joint ventures. Joint ventures ini adalah kerjasama 2 atau 3 perusahaan atau bisnis untuk menciptakan bisnis baru. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, joint ventures ini termasuk kategori penanaman modal asing. Tapi kalau di luar negeri, joint ventures itu definisinya tidak seperti yang demikian. Nah,
ada perbedaan-perbedaan antara luar negeri dan dalam negerinya kita. Tentunya yang kita perhatikan adalah bentuk kerjasamanya yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak terlibat. Tentu disesuaikan dengan aturan main di setiap negara masing-masing. Contoh misalnya dari joint ventures misalnya, perusahaan misalnya yang untuk di luar negeri misalnya, contoh di Taiwan, perusahaan Asus dan perusahaan Gigabyte, perusahaan yang sama-sama bergerak di pasar laptop ini, mereka tadinya saling berkompetisi dengan ketat, terutama dalam kategori penciptaan atau perancangan produk motherboard dan graphic card. Pada tahun 2007, mereka akhirnya saling memutuskan untuk saling bekerja sama untuk memproduksi, menghasilkan motherboard atau graphic card yang lebih baik dengan kerjasama menggabungkan keahlian core kompetensi daripada dua perusahaan ini menjadikan suatu kerjasama yang baru dan dipasarkan melalui brand mereka masing-masing. Nah, di Indonesia sendiri, contoh joint ventures misalnya yang sesuai dengan kategori undang-undang tersebut, misalnya contoh PT Pusri, pabrik pupuk, misalnya Pupuk Sriwijaya, bekerja sama dengan negara lain untuk membuat pabrik pupuk di negara tertentu atau di negara Indonesia. Contoh misalnya tahun 2007 dengan Iran, dengan NPCI perusahaannya, National Petrochemical of Iran misalnya, mereka membuat pabrik pupuk yang bisa memproduksi 1-14 juta ton per tahun. Nah, jenis kerjasama yang lain yang misalnya kita bisa lakukan, partnership yang lain yang bisa kita lakukan itu adalah kita sebut sebagai host beneficiary. Host beneficiary yang ini adalah seperti demikian. Misalnya perusahaan A memberikan izin kepada perusahaan B untuk memasarkan produk, jasa, atau informasinya kepada customer database yang ada di perusahaan A. Nah, contohnya misalnya nih, perusahaan yang bergerak atau bisnis dalam model UMKM misalnya, pet shop misalnya, pet shop yang memberikan izin kepada bisnis grooming untuk misalnya khusus untuk anjing untuk memasarkan produk, jasa, atau informasi tentang bisnis grooming anjingnya itu di pet shop yang dari bisnis lain. Misalnya mengizinkan untuk memberikan gift sertifikat untuk setiap customer daripada pet shop tersebut. Gift sertifikat itu bisa berupa misalnya diskon, atau misalnya pertama kali datang untuk grooming dikasihkan diskon, dikasihkan misalnya free service misalnya. Nah, demikian ada kerjasama-kerjasama yang bisa partnership yang bisa kita lakukan, karena dengan partnership itu yang pasti akan terjadi bisnis kita akan lebih efisien, efektif, dan juga akan lebih profitable karena cost kita lebih kecil, dan juga waktu kita untuk learning curve-nya, kurva pembelajaran untuk keterampilan pengetahuan baru akan lebih pendek. Terus kemudian kita bahkan bisa menjangkau market-market yang tadinya tidak bisa kita masuk karena kita tidak ada akses ataupun kita tidak punya keahlian di situ, tapi dengan partnership itu kita bisa jadi masuk ke market tersebut. Untuk membantu sahabat founder, owners, dan leaders bagaimana menerapkan elemen ke-8 ini ke dalam model bisnisnya sahabat-sahabat founder, owners, dan leaders, mari kita ajukan beberapa pertanyaan baik untuk diri sendiri ataupun untuk timnya daripada sahabat founder, owners, dan leaders. Pertanyaan pertama adalah kita ajukan pertanyaan seperti ini. Apa sih tujuan outcome daripada kita bisnis kita? Apa yang mau dicapai? Apakah itu dalam bentuk revenue, apakah itu dalam bentuk profit, cash, ataupun pangsa pasar, ataupun menentukan target customer-nya. Yang kedua adalah apa yang menghalangi kita mencapai tujuan tersebut. Nah, kita listing semua yang menghalangi kita untuk mendapatkan tujuan tersebut itu apa saja. Terus pertanyaan yang ketiga adalah partner mana yang saat ini saya jalin kerjasama, yang sudah berjalan, yang bisa membantu saya mengatasi halangan-halangan yang saya dapatkan, yang saya temukan pada pertanyaan nomor 2. Nah, kita tulis nih partner mana yang bisa kita hubungi, bisa kita, mungkin sebelumnya kerjasamanya tidak mengarah ke area yang misalnya tentang mengatasi hambatan-hambatan kita. Tapi nah sekarang setelah kita listing, kita tahu, oh ya ternyata misalnya ada perusahaan yang sudah saya kenal, ini bisa juga, dia bisa membantu saya mengatasi halangan-halangan yang membuat bisnis saya terhambat. Pertanyaan keempat adalah, perusahaan mana atau partner mana yang saya belum punya untuk membantu saya mencapai tujuan saya dan mengatasi halangan tersebut. Nah, ini berarti adalah partner-partner baru yang kita belum punya. Dengan membuka mata dan pikiran kita, kita bisa menemukan partner-partner baru yang akan membuat bisnis kita memiliki daya ungkit yang tinggi. Itu bisa membantu bisnis kita bertumbuh, berekspansi, dan bahkan berprosper terus gitu. Nah,
Sahabat founder, owners, dan leaders, demikian tentang elemen ke-8 daripada model bisnis. Kita akan membahas satu lagi elemen terakhir daripada suatu model bisnis yang kita sebut sebagai key activities di episode ke-11. Sampai bertemu sahabat founder, owners, dan leaders.